Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Jadi tema kita pada pagi hari ini sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Nah sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai sekalian, mari kita mulai mempelajari, membicarakan tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, itu mengenai klasifikasi sumber daya alam. Apa yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam adalah suatu potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, jenisnya, dan potensinya. Anak sekalian, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dibagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable sources, atau sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, unrenewable sources. Ya, ini pembagian sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Kita lanjut ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada dua. Ada sumber daya alam abiotik atau non-hayati dan sumber daya alam biotik atau hayati. Itu ada gambarnya berupa contoh. Kita lanjut soalnya ya. Berikutnya sumber daya alam berpotensinya dibagi menjadi tiga. Ada ruang, ada materi, ada energi. Juga itu ada gambar-gambarnya ya. Sumber daya alam berpotensinya ada tiga. Ada ruang, ada energi, ada materi. Kita lanjut. Potensi dan sebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Perhatikan ya, sumber daya alam kehutanan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. Lanjut ya. Yang pertama, hutan hujan tropis. Ini banyak terdapat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ini hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan musim atau hutan muson. Banyak di Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Ini hutan musim. Yang ketiga, hutan hujan pegunungan. Ya, antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Berikutnya, hutan sabana. Padang rumput yang diselang-selangi tumbuhan lain. Terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Berikutnya, hutan rawa. Ya, ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Berikutnya, hutan mangrove dan bakau ya. Tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Berikutnya, hutan gambut. Banyak di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau atau Sumatera. Ini hutan gambut. Berikutnya hutan lumut. Ya, ada di Sumatera juga, di Papua,
Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Lumut. Berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan. Itu sebagai berikut. Berdasarkan fungsi pokok ada 3 jenis hutan, yaitu ada hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa secara ekosistemnya. Ada hutan lindung dari kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Ada suaka alam, ada hutan produksi. Ini pembagian hutan menurut fungsinya. Ada hutan konservasi, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Kita lanjut sekalian ya. Kita lanjut. Sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Ini pengertian sumber daya pertambangan. Jenisnya ada minyak bumi, ya, kamu baca sendiri itu teori-teorinya, tempat-tempatnya. Ada gas bumi, ada emas dan perak, ada tembaga sekalian, ada bauksit dan nikel, ada timah dan intan, ada mangan dan pasir besi. Besi ini untuk membuat semen dan logam. Terakhir soalnya ya, tugas. Ini ada 5 soal esai yang harus kamu jawab. Ya, sekalian sampai sini dulu pembelajaran kita pagi hari ini mengenai potensi sumber daya alam. Nanti masih kita lanjutkan sumber daya alam ini di bahasan berikutnya. Akhirnya saya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.